Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Aulia Husna. Di sini kakak akan mengajarkan kepada adik-adik tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, kita belajar sama-sama ya. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing adik-adik. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, ini dia videonya adik-adik. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya seperti apa adik-adik? Contohnya seperti lebah dan bunga. Kemudian yang selanjutnya ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan antara makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak dirugikan. Contohnya seperti apa adik-adik? Contohnya seperti hubungan ikan badut dengan anemon laut. Kemudian, dan yang ketiga, ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak yang lainnya dirugikan. Seperti apa contohnya adik-adik? Contohnya seperti benalu yang tumbuh di pohon mangga. Nah, itu dia tadi macam-macam simbiosis. Kemudian selanjutnya hubungan makhluk hidup dan ekosistem. Sekarang kita akan mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang pertama, komponen penyusun ekosistem. Ekosistem tersusun atas komponen biotik dan komponen abiotik. Apa itu komponen biotik? Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya seperti apa adik-adik? Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, yang kedua ada komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk tak hidup. Contohnya seperti energi matahari, tanah, angin, mineral, oksigen, dan batu. Nah, tahukah kalian adik-adik, di dalam ekosistem terdapat makhluk hidup yang disebut individu, populasi, dan komunitas. Apa itu individu adik-adik? Individu adalah satuan makhluk hidup tunggal. Seperti apa contohnya adik-adik? Seperti seekor gajah. Yang kedua, ada populasi. Apa itu populasi adik-adik? Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis yang hidup pada suatu daerah dalam waktu tertentu. Kemudian ada komunitas. Apa itu komunitas adik-adik? Komunitas adalah kumpulan populasi yang berbeda-beda yang hidup pada tempat dan waktu tertentu. Nah, selanjutnya macam-macam ekosistem. Yang pertama, ekosistem alami dan ekosistem buatan. Apa itu ekosistem alami adik-adik? Ekosistem alami adalah suatu ekosistem yang terjadi tanpa campur tangan manusia dan terjadi secara alami. Selanjutnya, ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah suatu ekosistem
yang terjadi karena dibuat oleh manusia. Contohnya seperti akuarium, kolam, kebun, dan sawah. Berdasarkan tempatnya, ekosistem dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, ekosistem darat, yang kedua, ekosistem laut, dan yang ketiga, ekosistem air asin dan ekosistem air tawar. Dalam ekosistem dikenal adanya habitat. Apa itu habitat adik-adik? Habitat adalah tempat tinggal makhluk hidup berdasarkan kemampuan menyusun makanan makhluk hidup. Berdasarkan kemampuan menyusun makanan makhluk hidup dapat dibedakan menjadi 2, yaitu autotrof dan heterotrof. Apa itu autotrof? Autotrof adalah dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya seperti tumbuhan yang dapat berfotosintesis. Kemudian ada heterotrof. Apa itu heterotrof adik-adik? Heterotrof adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya seperti apa adik-adik? Contohnya seperti hewan dan manusia. Berdasarkan jenis makanannya, organisme heterotrof dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada herbivora. Herbivora disebut pemakan tumbuhan. Dan yang kedua ada karnivora yang disebut pemakan daging. Dan yang ketiga ada omnivora yang disebut pemakan segalanya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.